akan membuat dan menguji jaringan menggunakan protokol routing, yaitu OSPF, Open Shortest Path First. OSPF itu seperti GPS canggih untuk router. Ia akan mencari jalur terbaik dan tercepat untuk mengirim data. Ada langkah-langkahnya untuk mengkonfigurasi router. Pertama, kita pastikan setiap router dan PC punya alamat IP yang benar. Lalu, di setiap router kita aktifkan OSPF. Kita cukup memberitahu router jaringan mana saja yang harus diiklankan atau disebarkan informasinya ke router lainnya. Nah, pada perintah mengaktifkan OSPF itu ada perintah kunci, yaitu router OSPF 1, lalu ada network atau alamat jaringan. Itu fungsinya untuk mengumumkan jaringan dan memasukkannya ke area 0 atau area backbone. Setelah OSPF diaktifkan, router akan saling menyapa dan bertukar informasi tentang semua link atau kabel yang mereka miliki. Lalu menguji konektivitas ping antar PC. Lalu saya akan mencoba ping antara PC 1 dengan PC 2 dan tampilannya successful. Lalu kita coba PC 1 ke PC 3, hasilnya juga successful. Yang terakhir PC 2 ke PC 3 successful. Nah, saat PC 1 mengirim ping ke PC 3, paket data berjalan, yaitu PC 1, router 1, router 2, router 3, lalu ke PC 3. Jadi setiap router menggunakan peta OSPF-nya, tahu persis kemana harus mengirim paket selanjutnya. Lalu menganalisis hasil routing table. Pada router 1, saya akan melihat rute-rute dengan kode 0. Ini adalah rute ke jaringan yang tidak terhubung langsung, seperti jaringan PC 3, yaitu 192.168.30.0. Router 1 tahu jalur menuju sana melalui router 2 karena sudah diberitahui oleh OSPF. Jadi dia akan memilih jalur dengan cost, yaitu biaya terendah. Nah, selanjutnya kita mensimulasikan kegagalan link dari router 2 sampai router 3 tuh putus tuh gimana. Coba kita putuskan tautan utama yang menghubungkan router 2 dan router 3, yaitu dengan koneksi serial 10.0.23.0. Apa yang terjadi dengan jalur routing OSPF? Di sini akan otomatis mendeteksi router 2 dan router 3 akan segera mendeteksi bahwa tautan serial 10.0.23.0 telah putus. Lalu untuk pembaruan, mereka akan secepatnya mengirimkan informasi baru ke semua router termasuk router 1, memberitahu bahwa jalur itu sudah tidak berlaku. Nah, di topologi ini, jalur utama router 2 ke router 3 itu kan putus. Namun ada jalur cadangan melalui switch 2 yang menghubungkan router 2 ke jaringan 192.168.20.0 tetapi tidak ke router 3. Jika ada jalur cadangan, misalnya router 2, router 4, router 3. Nah, router ini tuh akan menjalankan ulang algoritma OSPF dan segera memasukkan jalur cadangan tersebut ke routing table. Kalau tidak ada jalur cadangan, kayak router 2, router 3 itu putus, maka rute ke jaringan 30.0 akan hilang dari routing table. Jadi ping dari PC 1 ke PC 3 akan gagal karena tidak ada lagi jalan menuju tujuan.
Jadi kesimpulannya, OSPF tidak hanya mencari jalur terbaik di awal, tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat jika terjadi masalah pada jaringan, asalkan ada jalur alternatif yang tersedia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di modul tugas praktikum simulasi routing OSPF. Pertanyaan yang pertama yaitu apa perbedaan utama OSPF dibandingkan RIP? Perbedaan utamanya terletak pada algoritma dan skalabilitas. OSPF menggunakan algoritma link state dan metrik cost berdasarkan bandwidth. Ia memiliki desain hierarkis yaitu area sehingga sangat skalabel dan memiliki konvergensi cepat. Lalu sedangkan RIP menggunakan algoritma distance vector dan metrik hop count. Ia tidak skalabel karena memiliki batas maksimal 15 hop dan memiliki konvergensi yang lebih lambat. Pertanyaan yang kedua, mengapa semua router harus berada dalam area 0 pada topologi ini? Jika topologi adalah multi area OSPF, area 0 atau backbone area wajib ada karena yaitu yang pertama, penghubung utama area 0 berfungsi sebagai pusat transit yang harus dilalui semua rute antar area non backbone, misalnya dari area 1 ke area 2. Lalu ada struktur hierarki yaitu area 0 menjamin bahwa topologi OSPF tetap hierarkis yang penting untuk skalabilitas dan mencegah routing loop pada jaringan besar. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana OSPF menentukan jalur terbaik menuju tujuan? OSPF menentukan jalur terbaik dengan yang pertama yaitu mengumpulkan informasi router bertukar LSA yaitu link state advertisement untuk membangun peta topologi lengkap. Lalu yang kedua menghitung cost yaitu jalur diukur dengan metrik cost. Semakin tinggi bandwidth, semakin rendah cost. Lalu yang ketiga jalur algoritma SPF. Setiap router menjalankan algoritma atau Dijkstra secara mandiri untuk menghitung jalur dengan total cost terkecil ke setiap tujuan. Lalu pertanyaan yang keempat yaitu apa fungsi perintah show IP OSPF neighbor? Perintah ini berfungsi untuk memverifikasi status koneksi dan agensi OSPF dengan router tetangga. Fungsinya adalah memastikan status agensi, identifikasi, dan troubleshooting. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu soal nomor 5, bagaimana mekanisme OSPF jika salah satu link utama terputus? OSPF ini akan beradaptasi dengan cepat melalui langkah-langkah. Yang pertama yaitu deteksi. Pada deteksi ini router yang terhubung mendeteksi tautan turun atau down. Lalu ada pembaruan LSA yaitu router yang terkena dampak segera membuat dan membanjiri flood LSA baru yang mengumumkan kegagalan tautan. Lalu yang ketiga perhitungan ulang yaitu semua router memperbarui database-nya dan segera menjalankan ulang algoritma SPF. Yang terakhir ada reroute yaitu router memasang jalur alternatif dengan cost terendah yang baru ke dalam tabel routingnya lalu mengalihkan reroute lalu lintas secara otomatis.